Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, nanti jam 20 waktu Indonesia Barat, Inter akan menjamu boloknya sahabat Bob untuk melanjutkan tren positifnya. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Gimana sahabat Bob melihat nanti pertandingan melawan boloknya? Akankah Inter terus melanjutkan dominasinya, konsistensinya? Bagaimana? Silakan sahabat Bob berpendapat. Akankah Inter bisa melewati boloknya sebelum international break? Kalau menurut gua sih Inter masih bisa melanjutkan tren positifnya sahabat Bob. Jadi gini, kalau kita lihat Bolonya ya, Bolonya ini setelah dikalahkan oleh Milan, mereka juga tidak terkalahkan. Tetapi kalau gue lihat di sini ya, mereka itu pertandingan terakhir mereka melawan Hellas Verona 0-0, terus melawan Napoli juga 0-0, Monza juga 0-0, tetapi terakhir melawan Empoli mereka menang 3-0. Artinya mereka juga kesulitan untuk mencetak gol ke gawang lawan. Nah ini menjadi PR juga buat Inter karena mereka juga selama 4 pertandingan mereka kebobolan baru 3 ya di satu pertandingan. 3 pertandingan mereka clean sheet gitu loh. Nah, kalau kita bicara Inter, ya Inter juga di pertandingan terakhir itu juga istilahnya menang 6-0 ya, 4-0 ya. Jadi kalau kita lihat ya melawan Benfica Inter menang 1-0, ya kita hanya minusnya kalah dengan Sassuolo aja. Tapi Inter akan lanjut menjalankan misi mereka ya, seperti yang si Di Marco bilang kemarin adalah melihat satu pertandingan ke satu pertandingan. Mereka hanya fokus dengan apa yang mereka hadapi sekarang, bukan yang mereka hadapi berikutnya gitu loh. Jadi ini bagus sahabat Bob. Nah kalau kita lihat ya pemain-pemain pemain-pemain boloknya ini yang perlu kita waspadai. Kalau menurut gua salah satu adalah Lewis Ferguson ya. Ini dia gelandang nih juga bagus pemainnya. Terus juga Orsolini ya. Orsolini ini kadang-kadang ya ini juga dulu yang membuat Inter kalah ya. Tapi kalau kita lihat di rekor pertandingan terakhir waktu kita di kandang kita, Inter menang 6-1 ya. Tahu ya sahabat Bob. Jadi semoga ini bisa terulang lagi. Terus juga mereka juga punya kiper Lukas Kropsi ya. Terus juga yang perlu diwaspadai di depan nih si Ndoye nih, Ndoye dengan Zirkzee ya. Jadi pemain-pemain boloknya. Dan kita tahu Thiago Motta pelatih yang jenius kalau menurut gua, pintar, masih muda. Ini juga mantan legenda Inter. Tapi sekarang saatnya untuk bertempur melawan dia ya. Semoga Inzaghi bisa meramu timnya untuk bisa mengalahkan boloknya. Boloknya menggunakan skema 4-3-1-2 ya. Jadi mereka mempunyai 4 back dan di tengah dia tumpuk 3 dan mereka mengandalkan gelandang serang yaitu tadi si Ferguson tadi sahabat Bob, dan di depannya adalah Ndoye dan Zirkzee gitu loh. Nah, kita lihat sahabat Bob bagaimana Inzaghi tetap akan menggunakan skema yang biasa 3-5-2 yang sudah pakem dan sudah terbukti, dan dia udah bikin inovasi gitu loh, tetap dengan 3-5-2-nya, dan kita udah bisa melihat bagaimana sentral gelandang kita adalah Hakan, tapi di sana ada Mkhitaryan dan Nico Barella, tapi Pratesi dan Sensi sudah siap untuk kembali sahabat Bob. Jadi hanya Arna Taufik yang cedera di tim Inter sekarang, jadi Inzaghi pun tidak pusing nanti untuk ibaratnya kalau dia mau menurunkan pemain-pemain cadangan ya. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi akan keluarkan line up terkuat melawan boloknya. Nah lo ya, karena kenapa? Ya sekarang lagi momentum ya, gaspol gitu loh. Apalagi kan ini kan akan libur, jadi Inzaghi nggak akan mungkin langsung memainkan Sanchez dan mengganti ini. Ternyata dia tetap akan mengandalkan Somers, terus juga ada Pavard di tengah, back adalah Acerbi, dan di kiri ada si Bastoni. Dan di sayap kiri ada Di Marco, kanan ada Dumfries. Di tengah seperti biasa ada Hakan, Barella, dan Mkhitaryan. Di depan duet Tula akan terus berlanjut, yaitu Thuram dan Lautaro. Jadi Inzaghi akan terus tidak akan memainkan pemain cadangan dulu. Jadi di sini mungkin kemungkinan seperti biasa setelah 1 jam pertandingan Inzaghi akan melakukan pergantian pemain ya. Kita akan lihat sahabat Bob, semoga benar-benar Inter
bisa mengalahkan Bologna. Kalau menurut gue sih, kalau ngelihat permainan Inter melawan Salernitana, melawan Benfica, harusnya Inter bisa mengalahkan Bologna. Kira-kira berapa prediksinya sahabat Bob? Nanti kita akan nonton ya jam 8. Nah, ini sedikit gue update bahwa dari Onana hingga sampai Brozovic hingga Skriniar, banyak bintang Inter yang menyesal meninggalkan Inter Milan. Ya, kita lihat bagaimana Onana kemarin waktu melawan Galatasaray melakukan kesalahan, ya. Terus bagaimana Skriniar, ya, ibaratnya dikocek-kocek oleh pemain Newcastle gitu loh. Terus juga si Brozo yang juga tidak happy sebenarnya bermain di Arab gitu loh ya. Walaupun dia bermainnya bagus, tetapi kan belum bisa mengangkat timnya juga gitu loh. Bahkan ya kita tahu Hakimi, terus juga Perisic, ya pemain-pemain Inter yang meninggalkan klub ya, termasuk Icardi kemarin ya, menyatakan bahwa dia pengen balik lagi ke Inter. Nah ini gitu loh, itu yang dibilang sama Pratesi sama Augusto waktu itu. Ini adalah grup keluarga yang luar biasa. Sampai bahkan mereka menginformasikan ke keluarganya bahwa tim Inter tuh seperti ini, mereka tuh seperti ini. Itu yang tidak dimiliki orang lain, sahabat Bob. Tim lain, seperti Materazzi bilang bahwa lu akan menyesal meninggalkan Inter, tidak akan mendapatkan cinta dari fans, ya. Dan itu terbukti, sahabat Bob ya. Onana dibeli MU 55 juta, tapi ya sekarang menjadi bulan-bulanan. Ya, itulah sahabat Bob kita. Ya, tapi ya semoga dia cepat pulih lah ya. Nah, sahabat Bob, Inter Milan ternyata dengan kekuatan mereka, skuad mereka yang kuat, akhir Inter Milan memiliki yang terbanyak bertugas di seluruh Serie A, sahabat Bob. Jadi akan memiliki 14 sampai 15 pemain yang dipanggil, sahabat Bob, oleh timnas mereka masing-masing ya. Jadi seperti kalau ibaratnya kalau pemain-pemain Italia ada Bastoni, Barella, Matteo Darmian, Francisco Acerbi, Di Marco, dan bahkan kalau si itu udah pulih, benar-benar udah pulih, Pratesi juga akan panggil. Udah 6, sahabat Bob. Belum lagi pemain-pemain Belanda ya, Dumfries, Van der Vries ya, terus juga Benjamin Pavard dan si Benji dengan si Thuram itu juga ada dipanggil. Terus juga ada Sanchez, Aslani, Jan Sommer, Hakan, dan Kapten Lautaro Martinez yang sudah akan dipanggil. Bersyukur kemarin seperti gue bilang, Cuadrado akan diistirahatkan. Tetapi barusan gue baca bahwa Carlos Augusto akhirnya dipanggil timnas Brazil ya. Kenapa? Karena si Lordi back kiri itu cedera, jadi kemungkinan akhirnya ini berkah buat si Augusto akhirnya dipanggil timnas Brazil. Semoga dia sukses dan juga sukses buat pemain-pemain Inter yang dipanggil timnasnya, dan semoga pulih tidak cedera ya kembali ke Inter. Nah, Inter ini juga lagi bersaing seperti gue bilang kemarin bahwa Inter memang lagi mengincar adiknya si Thuram ya, Khéphren Thuram ya. Khéphren Thuram ini gelandang muda yang sangat bertenaga dan Inter memang butuh pemain-pemain fisik seperti dia. Usianya masih 22 tahun dan cocok dengan skema 3-5-2 Inter gitu loh. Tapi kita akan lihat lah karena Juventus juga mengincar. Tapi kalau dengan adanya kakaknya di Inter, mudah-mudahan itu bisa membawa Khéphren Thuram ke Inter. Semoga ya musim depan nih ya, karena harganya kurang lebih sekitar 25 juta sampai 30 juta ya. Kita lihat aja nanti, sahabat Bob. Semoga ya Khéphren Thuram. Nah, Inter juga lagi berduel ini ya, berduel dengan AC Milan untuk memperebutkan si Taremi ya. Kita tahu kemarin Taremi akan ke Milan, tetapi Milan tidak bisa menyanggupi permintaan Porto dengan si Taremi. Jadi akhirnya sekarang di Januari akan terbuka duel transfer antara Inter dengan Milan untuk memperebutkan si Taremi. Ya harusnya Taremi bisa memilih mana tim yang lebih komplit dan mana tim yang paling bagus. Ya, dia akan bisa melihat, tapi akan lihat apakah dia akan pilih Inter atau Milan. Kita akan lihat, sahabat Bob. Harusnya Taremi memilih Inter ya. Ya itu istilahnya ini akan menjadi derby di luar lapangan. Jadi ini akan di bursa transfer. Semoga ya Taremi bisa didapatkan, sahabat Bob. Ini memang bagus, tetapi ya Koerasi juga bagus ya, pemain Stuttgart. Tapi kita akan lihat nanti, sahabat Bob, siapa yang bakal didapatkan Inter. Nah, ini di Augusto juga diwawancarai ya kemarin. Dia sangat waktu di Uber sama Inter
ya ada ketertarikan Inter, ya dia langsung menerima. Apalagi Inter mengejar bintang kedua, terus bermain di Liga Champions. Itu adalah impian saya waktu saya kecil melihat Roberto Carlos, Ronaldo, Julio Cesar yang ada di Inter, ya. Jadi dia bicara gitu. Pada debut saya melawan Monza, ketika saya berada di bangku cadangan, saya bisa melihat banyak penonton. Semua luar biasa, saya akan selalu mengingat pertandingan. Pratesi adalah kan satu tim yang paling dekat. Kami bermain bersama di Monza, dan ketika tersiar kabar bahwa saya akan bergabung dengan Inter, dia langsung mengirimi saya SMS. Saya terkejut ketika saya tiba di tim ini. Tim ini bisa dibilang sebuah keluarga. Semua orang saling membantu. Inilah sebabnya kami melakukan dengan baik. Nah kan, Simone Inzaghi adalah pelatih yang membantu Anda berkembang dan selalu dekat dengan Anda. Dia selalu berbicara dengan kami, menjaga kelompok tetap bersama. Saya bisa berkembang di bawah bimbingannya. Jadi luar biasa. Terus dia juga memuji rekan satu timnya adalah Di Marco. Dia adalah pemain terbaik di dunia, kata dia. Jadi ya kita akan lihat, dan menurut dia akan selalu membantu tim gitu loh. Dia tidak merasa bersaing dengan Di Marco. Semoga Augusto terus memberikan kontribusi ke Inter, sahabat Bob. Ini sedikit yang dibilang oleh CEO Pak Marotta bahwa ungkap rahasia sukses, tegaskan jaga identitas klub. Ya, jadi ini orang yang berdedikasi tinggi, mempunyai value yang luar biasa. Jadi menurut dia perkembangan dari tim itu adalah sektor pemuda klub memainkan peran dasar menurut saya. Klub-klub besar harus berinvestasi lebih banyak di dalam pengembangan fasilitas latihan mereka, ya. Kita tahu ya Inter beruntung banget mendapatkan Opa Marotta dari Juventus. Inter adalah klub yang kini berusia lebih dari 115 tahun. Di luar semua perubahan yang terjadi selama bertahun-tahun, ini adalah merek yang membawa nilai-nilai, emosi, dan dedikasi yang telah berusia berabad-abad. Kesinambungan berarti yang terpenting melestarikan ciri-ciri identitas yang menginspirasi terciptanya Inter, kata Opa. Ini adalah nilai-nilai yang memainkan peran mendasar dalam sejarah klub ini. Menampilkan para pemain dan pelatih hebat yang meninggalkan jejak mereka di klub. Saat ini tugas para talenta muda adalah menjaga warisan klub. Hal ini tidak hanya mencakup trofi, namun juga nilai-nilai yang memungkinkan pencapaian tersebut. Luar biasa Opa Marotta, ya. Semoga benar-benar Opa istilahnya bisa terus berkontribusi di Inter. Nah, ini menurut Calcio Mercato ya, ternyata back kiri Renan Lodi ya dari Marseille dan back kanan Henderson dari Monaco telah dikeluarkan dari skuad Brazil, ya. Tim putra Brazil menyusul perbincangan antara dokter tim, ya, masing-masing klub. Nah, sebagai gantinya pelatih Fernando Diniz memanggil Carlos Augusto, ya. Selamat buat Augusto yang sudah akhirnya dipanggil perdana untuk tim Brazil, ya. Terus sahabat Bob, untuk Inter akan menjamu Salzburg di San Siro yang terjual habis, ya. Tiketnya ludes, sahabat Bob. Semoga Inter juga bisa mengalahkan Salzburg dan Inter makin nyaman untuk keluar dari 16, istilahnya lolos dari 16 besar, sahabat Bob, ya. Jadi kita akan tunggu seperti apa nanti, ya. Sekarang kita hanya tinggal menunggu untuk pertandingan nanti malam. Terus juga apa yang dibilang Thiago Motta, ya. Skuad Inter sekarang seperti skuad tim peraih treble winners, dia bilang, ya. Dia memuji lah, ya. Jadi dia tahu lah bagaimana tim waktu zamannya dia. Thiago Motta bandingkan Inter Milan asuhan Inzaghi dengan Mourinho. Sekarang Anda melihat tim ini saat mereka semua bekerja keras dan bersatu, mereka saling membantu. Hasil tahun lalu memberikan kepastian lebih lanjut bagi tim Inter. Kesadaran yang lebih besar terhadap kelompok yang sedang berkembang. Anda tidak mencapai final Liga Champions secara kebetulan, kata dia. Jadi ini ada kemiripan antara tim Mourinho dan Inzaghi, kata dia, ya. Semoga sahabat Bob, Inter benar-benar bisa mendapatkan hasil 3 poin nanti dan bisa Lautaro, Thuram, siapapun lah yang bisa mencetak gol. Dan kita berharap juga Sommers tetap clean sheet, sahabat Bob, ya. Jangan lupa sahabat Bob, kita nonton karena ini jam sehat dan juga hasilnya harusnya sehat, ya sahabat Bob. Kita tunggu nanti malam, sahabat Bob. Semoga tetap semangat dan karena Inter kita selalu menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes.